Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapar Ladam dan saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Haloleo angkatan 2024. Nah, di sini kembali lagi dengan saya di mana kita akan membahas mengenai pemrograman web, di mana kita sudah masuk ke pembahasan kelima mengenai bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk pembahasan kelima ini kita akan mulai dari PHP file handling sampai ke PHP file upload, di mana referensi yang akan kita gunakan masih sama, yaitu kita berpacu di web Web3School. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ketika kita beralih ke Web3School. Nah, ini kemarin kita sudah sampai dari PHP from handling sampai PHP from complete. Nah, sekarang kita masuk ke PHP date and time ini dan include ini kita langkai dulu. Kita langsung saja di PHP file handling. Nah, di PHP file handling ini itu ada beberapa statement yang bisa kita pakai, di mana di sini itu ada read file, fopen, fread, fget, fgets, felf, fwrite, fclose, funlink dan unlink. Nah, di mana PHP read file function ini kita gunakan itu untuk membaca file. Begitu. Nah, sebagai contoh di sini, oke, kita buat satu, di mana kita buat satu file txt. Di sini misalnya nih, kita buat misalnya web.txt. Nah, kemudian di dalamnya kita isi hello world, halo dunia misalnya, halo dunia. Nah, kita di sini cukup menuliskan, kita buat dulu domain daripada PHP-nya, PHP, kemudian di sini balas kurung. Nah, di dalam sini kita tinggal tuliskan echo read file, di dalamnya tulis saja web, kita pakai tanda ini web.txt. Nah, udah teman-teman. Nah, maka ketika kita running yang ini, kita buat satu file di sini. Ini kita hapus dulu. Kita tulis localhost prac index php. Nah, kita jalankan. Nah, begitu kita jalankan, nah dia akan tertulis halo dunia. Nah, di sini 10 itu adalah jumlah katanya, jumlah hurufnya. Nah, makanya dia tertulis 10. Nah, kalau misalnya kita ganti nih, misalnya nih, kan ada banyak nih, kan? Ini untuk khusus read file ya. Oh ya, ini PHP read file. Nah, sekarang kita akan coba pindah beralih ke halaman sebelahnya. Nah, di PHP file open, read, dan close ini, kita akan kita akan mengetahui beberapa hal, yang mana ada R, yaitu read only, R plus, read atau write, W itu artinya read only, W plus ini artinya read atau write. Nah, A itu artinya append, dia menambahkan data baru tapi tanpa mengganti data yang lama. A plus itu append, read while, read atau write. X itu write only, X plus itu read write. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, misalnya nih, kita punya file yang sama, file txt yang sama yang file tadi ya. Nah, kita buatkan, oke, kita langsung jalankan saja. Nah, kita mengikut daripada ini ya. Jadi di sini kita tulis, berarti di sini itu kita tulis satu file baru, bukan satu file baru. Kita harus buatkan variabel. Misalnya variabel baca. Variabel baca itu dia sama dengan fopen. Kita tuliskan nama dictionary-nya, yaitu web.txt, dan koma. Di sini kita berikan dia, sabar. Untuk di sini kita bisa lihat web.txt. Oh ya, dengan R. Nah, kita kasih kode dia itu cuman baca saja. Jadi kita kasih kode R. Nah, kemudian or die. Apabila tidak ada, maka kita tulis di sini error. Nah, unable to open file. Oke.
Kalau misalnya file yang ini web.txt ini tidak ada, maka dia akan tertulis error file tidak ditemukan. Nah, bagaimana cara panggilnya? Cara panggilnya kita tinggal tulis saja echo baca untuk singkatnya. Nah, kita bisa lihat juga di sini yaitu dia tulis fwrite dulu ya, echo fwrite. Oke. My file size fclose my file. Oke. Kita coba ikuti, kita tes dulu yang seperti ini. Apakah dia akan terbaca? Oh, di sini kita lupa titik koma. Nah, kita coba jalankan dulu yang ini, apakah dia akan baca? Resource ID. Oh, dia tidak tertulis teman-temannya, karena kita cuman kita cuman kita cuman membuatkan variabelnya. Jadi variabelnya kalau kita ingin dia terbaca berarti echo fwrite fread. Nah, kalau kita melihat di sini ya, itu dia menggunakan fread, di mana di dalamnya itu ada my file dan file size. Nah, kemudian fclose. Oke. Kita tulis di sini berarti dia itu variabelnya baca. Variabelnya baca, stream baca. Kemudian file size. File size itu web.txt. Di sini itu kita tulis web.txt dia, web.txt. Nah, kemudian di sini fclose. Dia itu isinya baca. Nah, sebenarnya seperti ini sudah tidak salah teman-teman. Nah, kalau kita jalankan itu dia akan tertulis, nah, halo dunia. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh lengkap ketika kita hanya ingin memanggil namanya saja, isinya saja yang ada di dalam. Nah, misalnya nih kita rubah, misalnya halo dunia, perkenalkan, misalnya nih ya, perkenalkan nama saya Safaril Adam. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, mungkin kita hanya buat seperti ini saja teman-teman. Nah, di sini kita beralih ke sini, maka nanti dia akan berubah juga ketika kita ulang. Nah, halo dunia, perkenalkan, nama saya Safaril Adam. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ini adalah cara pemanggilan yang sederhana. Dia menggunakan fread dan fclose, mana dia ini untuk mengantisipasi munculnya jumlah huruf tadi yang seperti di awal yang hanya menggunakan ini ya, read file. Nah, kalau kita coba yang ini, kan itu nanti itu kan kalau kita coba, kita bandingkan dua hal ya. Oke lah, kita buat lagi satu di sini. Kita buat satu, misalnya nih. Di sini kita buat dia kayak br, kemudian di sini echo sabar. Kita hapus ininya. Ini kita hapus. Nah, ini sudah nggak error nih. Echo br. Ini echo br. Nah, kemudian di sini kita tulis echo pemisah saja ya. Misalnya ini kita kasih tandain ya. Ini untuk pemisahnya. Nah, ini pemisahnya kita kasih panjang dan titik koma. Dan di sini juga kita tulis echo br misalnya. Kita tulis echo br juga. Echo br. Nah, ini otomatis ini sudah benar ya. Nah, ini kalau kita running ulang, kita lihat pembedanya di sini bisa dilihat. Nah, oh ini online 2 ya, sabar. Karena di sini bukan ini nama filenya kita web. Nah, ketika kita ulang,
Nah, bisa dilihat, halo dunia, perkenalkan nama saya, ini untuk yang pertama ya. Halo dunia, perkenalkan nama saya Safar Ladam, saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Saloleo 112. Nah, 112 ini adalah jumlah huruf dari keseluruhan ini. Nah, sedangkan yang di bawah itu halo dunia, perkenalkan nama saya Safar Ladam, saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Saloleo, di mana dia tidak menuliskan dengan jumlah hurufnya. Nah, jadi perbedaannya antara codingan yang pertama ini, sabar ya, ini kita double aja PR-nya. Ini di sini kita kasih BR juga, sabar. Ini kita kasih pindahkan ke atas. Nah, ini antara codingan yang ke pertama dengan codingan yang kedua itu, codingan pertama dia cuma read file sehingga dia terbaca dengan jumlah hurufnya. Nah, sedangkan codingan kedua ini ya kita membatasi hitungan itunya, hitungan daripada jumlah hurufnya dengan cara echo f close. Nah, echo f read ini untuk membaca dengan panjangnya ini dituliskan di sini ya. Nah, f close ini dia mengintimidasi agar jumlah hurufnya itu tidak muncul begitu. Seperti itu ya. Dan kita bisa lihat, jalankan ulang. Nah, bisa dilihat, kita perbesar. Nah, halo dunia, perkenalkan nama saya Safar Adam, saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Saloleo 112. Itu jumlah hurufnya. Nah, sedangkan ini, halo dunia, perkenalkan nama saya Safar Adam, di mana dia tidak memiliki jumlah huruf. Seperti itu. Nah, sabar. Kita beralih lagi ke sini, PHP file open read ya. Nah, ini untuk cara pertama. Kemudian kita lihat lagi di sini ada fwrite. Nah, ini untuk menentukan, misalnya nih kita hanya ingin 50 byte ya. Ya. Misalnya kita ingin, nah bisa juga buat seperti ini, dimana kita fopen, berarti kita buat lagi ini, kita copy, misalnya nih kita copy, kita buat lagi pembatas di sini. Codingan yang ketiga tadi itu kan dia cuma misalnya kita buatkan variabel myFile itu sama dengan open fopen. Nah, fopen di sini itu kita taruh dia nama webnya web.txt, kemudian koma. Di sini kita kasih itu tulisannya R. Nah, kemudian f close kita tuliskan dia myFile. Ini myFile. Nah, ini sudah beres nih. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu belum panggil ya. Nah, cara panggilnya gimana? Ya, kita pakai ini, echo fgets. Oke. Berarti di sini kita tuliskan namanya echo fgets. Nah, dalam kurung itu berarti dia myFile. Nah, ini itu sudah beres ya. Untuk codingan yang ini bisa kita lihat di sini kita jalankan. Nah, H dia cuma muncul H karena dia ini ya, kita cuma menandai apanya ya, coba fgets. Oke. Kalau kita baca di sini, dia itu cuma menjalankan daripada Ajax. Iya, sabar. Berarti di sini itu isi web txt-nya. Aduh, kenapa saya buka WA ya? Sabar. Ini isi web txt-nya itu dia harusnya berisi ini ya. Berisi ini. Oke, ini kalau kita copy semua, kita jalankan di sini. Kita ganti isi daripada web txt ini, kita hapus. Ini kita hapus, kita taruh ini. Nah, begitu kita jalankan ulang, maka ini dia akan berbeda. Nah, di sini ada kesalahan penulisan di mana bagian daripada f close myFile, f open web txt. Oke.
dia menggunakan fopen bukan fread ya. Saya di sini itu menggunakan namanya, saya menggunakan fopen juga. Tapi apa misalnya kalau saya tambahkan ordai ini apabila filenya tidak ada, kita coba tambahkan saja, kita ngulik-ngulik, berarti error, file tidak ditemukan misalnya nih. Nah, kalau misalnya kita jalankan di sini, bukan akan sama? Tidak, tapi dia cuma muncul A. Nah, apa perbedaan antara kode saya dengan kode yang diberikan di situ ya? Kita coba cerna dulu. Mana sini echo read, echo br, echo stream baca, my file. Oke. Sini kita lihat tidak ada kesalahan, tapi kenapa bagian ketika kita melakukan ini itu dia ini ya, fclose my file body on html. Kalau kita harus menggunakan halaman html. Kalau misalnya nih kita pakai halaman html, fget fclose, ini sudah ada, tidak harusnya, ini seharusnya sudah tidak ada kesalahan, tapi kenapa dia bisa baca seperti itu ya? Kita kan inginnya ini. Oke lah, mungkin ini ada kesalahan kode ya. Misalnya ini kita skip, kita masih di PHP foff. Nah, PHP foff ini kita bagaimana caranya pakai dengan cara yang sama. Berarti yang ini kita hapus dulu, ini kita hapus. Nah, untuk pembukanya di atasnya sudah betul seperti ini, tapi kita tuliskan kondisi while. Nah, misalnya while di sini tuh kita tulis while dalam kurung tanda seru, artinya apabila tidak ada fa off di mana dalamnya itu adalah my file. Nah, kita bisa lihat itu sudah sama ya. Nah, apabila tidak ada fa off, maka di sini kita buat lagi pembukanya. Di sini kita taruh fget. Fgetnya itu, nah di dalamnya ini my file. Tulisnya itu my file. Nah, kita bisa lihat ini sudah mirip ya, dengan catatan itu di br ya. Aduh, sabar. Ini itu di br titik, kemudian ada br. Nah, ini tutup, ini ditutup juga ya, di titik koma seperti itu. Kita lihat di paling bawah sekali dia itu menetapkan fclose my file. Nah, di sini bisa kita lihat di sini fclose. Di sini kita tulis saja fclose langsung. Sabar, fclose. Nah, kita tuliskan dia my file. Ya sabar, kita tuliskan dia variabelnya itu my file. Nah, ini harusnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaan dari 3 codingan yang telah kita susun. Kita beralih ke sini, kita reload. Nah, dia tidak muncul apa-apa. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan penulisan? Teks itu harusnya sudah betul, tulisannya seperti ini. Sabar, try it yourself. PHP file with January and fopen while fa of fget fclose my file. Untuk mengecek, untuk menggunakan looping. Oke. Isinya itu harusnya sudah seperti ini ya. We will using the text file web dictionary, maka during the lesson the following. Untuk file pertama dia bisa baca di sini. Nah, ini dia bisa baca. Tapi kenapa yang kedua ini? Apakah ada kesalahan?
my file. Open my file web.txt. Mau dibaca. F tanda seru, dia tidak. Oh, berarti di sini kita bisa lihat bahwasanya kesalahannya itu terletak di sabar. Kita coba cari tahu. Di sini tuh f of my file, f get my file, br f close my file. Nah, kita coba cek lagi di sini. Mungkin entah kesalahannya itu kayaknya di mana ya, sabar. File name web.txt, modenya itu read or die open. Kita tulis echo di sini. Kita belum tulis echo ya, sabar. Echo get file. Nah, di sini harusnya tulisannya. Kita harus tulis echo get file di sini. Astaga. Kesalahan kecil ya. Nah, kita coba running lagi, kita lihat. Nah, di sini udah muncul. Udah muncul sesuai yang ada di dalam file tadi. Nah, bedanya itu cara pemanggilannya. Yang ini yang pertama ini echo read file, dia ada dengan jumlah hurufnya, sedangkan yang kedua ini dia memunculkan hanya teksnya saja tapi dalam satu baris, sedangkan yang ketiga ini dia memisahkannya sesuai dengan isi yang ada di web text ini, yang mana ada 6 baris, sehingga bisa dilihat perbedaannya di sini. Itu dia bentuknya berbaris ya, karena memang di file web text-nya itu modelnya seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini bisa dilihat ada jumlah huruf 236. Di sini dia cuman teksnya saja tapi dia dalam satu baris ya. Nah, itu perbedaan dari ketiga ini. Nah, setelah itu kita beralih lagi, kita menggunakan PHP fgets. Nah, ini sama seperti tadi ini. Bisa dilihat. Maka berarti untuk yang ini sudah selesai. Kita pindah ke sini teman-teman. Nah, kita cek. Ini ada PHP file create dan write. Oke. PHP open itu create a file. Text a file, open, write. Oke. Kode untuk write itu kita menggunakan W. Nah, di sini kita akan membuat satu file di mana kita akan bikin. Ini kita kasih pembatas. Kita buatkan lagi batasannya ya, sahabat. Ini echo. Nah, kemudian di sini kita buatkan bikin satu variabel, bikin itu sama dengan fopen. Nah, di sini kita tulis dia itu web2 lah, web2.txt ya di sini. Nah, koma. Nah, kode bacanya itu W. Kodenya itu W. Artinya kita buat sesuai ada penjelasan di sini. Nah, ini. Bisa dilihat ketika kita ingin membuat itu kita harus ini dulu ya. PHP new file write. Oh, berarti kita harus buat dulu filenya. Berarti sini kita tulis satu file txt yaitu txt2 web2.txt. Nah, ini kosong. Nah, di sini kita pakai kode write, misalnya or die. Kalau misalnya tidak ada file web2.txt, maka kita akan tulis error. Kita akan tulisnya itu error. Error. File tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini dia ingin menambahkan daripada isinya. Maka hal yang harus dilakukan di sini adalah menulis sebuah variabel baru. Oke, kita tulis sebuah variabel baru di sini. Misalnya variabel txt ya. Variabel txt itu sama dengan Safaril Adam misalnya. Safaril Adam. Ini harus teks ya. Safaril Adam. Kemudian n. Nah, n ini maksudnya baris baru ya. Nah, caranya itu kita tulis fwrite. Nah, di sini fwrite itu
Kita tulis streamnya itu mengarah kemana, dia mengarah ke web2 ya, .txt. Nah, koma. Nah, di sini itu dia kode bacanya nama variabelnya itu kita tandai .txt. Oh, ini bukan. Ini kita tulis saja dia bikin ya. Bikin. Variabel bikin. Nah, seperti ini itu sudah selesai seharusnya. Sabar. Nah, seperti ini harusnya itu sudah selesai. Ketika kita running di sini, maka itu harusnya dia tetap sama. Ketika kita running. Nah, dia hanya cuma muncul baris ini, tapi di file web 2 ini dia sudah tertulis nama Safar Ladam. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengkorelasikan ini ya, sabar. Kita lihat dulu di sini itu kita ingin tambah lagi. Misalnya ya udah kita copy ini. Kita copy 2 ini. Kita taruh lagi di bawahnya. Misalnya ini kita ingin tulis dia namanya Rehan ya. Rehan. Nah, di sini kita titik koma. Di sini jangan lupa titik koma juga. Nah, kalau kita jalankan lagi ini, misalnya kita debugging saja di sini ya. Run php script. Nah. Harus kita install dulu ya. Sorry, saya belum install. Nah, di sini bisa dilihat web2.txt itu masih sama. Berarti kita jalankan saja localhost. Misalnya nih, kita tuliskan di sini itu data telah ditambahkan. Sabar, data echo data telah ditambahkan ya. Ditambahkan. Nah, di sini ketika kita ulang, nah dia muncul data telah ditambahkan. Maka ketika kita cek lagi file web2.txt itu sudah ada nama Rehan. Nah, jadi dia seperti itu ya untuk fwrite ini. Nah, di sini kita bisa lihat juga ketika kita scroll. Di sini ada PHP overwriting. Nah, di mana dia itu ini ya. Ada tambahan di akhirnya. Nah, ini coba kita tambahkan di file kita. Misalnya nih, kita pakai misalnya di sini tuh index titik. Nah, berarti di sini fclose. Kita tulis dia itu bikin. Nah, begitu kita jalankan, apa yang akan terjadi di sini? Data telah ditambahkan, dan ya datanya masih sama sih, tidak ada perbedaan. Bisa kita lihat juga di sini kalau kita baca itu, sabar, Mimimos, oke. New file, using the web model. The example below, we open off a setting and write some new data di dalamnya. Berarti my file fopen, the file w or die unable to open file. txt make mouse, txt minimouse. Ya. Oh, dia sama saja ya teman-teman. Sama saja tampilannya seperti ini. Sama dengan ini dia muncul ya. Berarti tidak ada perbedaan di sini. Nah, atau coba kita samakan aja ya namanya. Misalnya nih, yang mana ya? Yang ini. Yang ini kita samakan namanya misalnya nih. Apakah akan sama juga? Kita lihat perbandingannya. Kita jalankan dulu, baru kita lihat. Oh, dia muncul hal yang sama ya. Sama juga sih, tidak ada perbedaan.
berarti memang overwriting dengan penjelasan di overwriting ini ya, mana tadi, itu dia sama persis ya, walaupun ada penambahan ini ada penambahan expose juga ini. Lantas apa yang membedakan antara dua file ini? Oke. Boleh. Nah, di sini ada PHP Append. Nah, PHP Append ini itu dengan kode A, dimana dia sifatnya itu, nah ini kita harus bedakan ya. Kalau yang ini ketika kita running ulang-ulang, misalnya nih kita running ulang, nah kita running 3 kali ya, di file ini itu dia masih sama datanya, masih 2 saja. Nah, kalau misalnya kita ganti kodenya di sini menggunakan append, ketika kita running di sini, maka datanya itu akan berubah seperti ini. Dia akan bertambah. Karena kenapa? Sebenarnya penjelasan daripada penggunaan append ini itu dia menambahkan data tanpa menghapus data yang lama. Nah, kalau sebelumnya yang kode read sama write ini, dia itu keduanya digunakan untuk memang menambah, read itu untuk membaca data, write ini memang untuk menambahkan data. Tapi kalau write dia menambahkan data itu caranya berbeda, dia hapus data yang lama. Nah, kalau kita menggunakan append, dia tidak hapus begitu teman-teman. Dia tidak hapus dia data yang lama. Jadi dia sifatnya akan bertambah seperti ini. Seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Ini penggunaan append. Nah, lihat dia akan bertambah terus, walaupun di sini midcat mouse, minimouse, Donald Duck, godgov. Nah, dia akan bertambah teman-teman. Dia tidak akan hapus yang file yang lama seperti itu. Dia tidak akan menghapus data yang lama. Nah, ini bagaimana caranya kita membuat, kita sekarang beralih ke PHP file upload. Nah, di PHP file upload ini bagaimana caranya kita mengkonfigurasikan sebuah file yang kita upload agar bisa dibaca. Nah, di mana di sini kita lihat bahwasanya oke. Kita akan buat codingannya seperti ini. Nah, dengan cara pertama kita buatkan dulu file HTML-nya. Nah, di sini kita anggap buat satu from. Kita buat from.php. Nah, di mana di sini itu kita buatkan dulu dia punya tampilan. Nah, tampilannya itu adalah from. Nah, di mana ini kita bisa spasi. Di sini kita tulis type. Kita tulis type-nya dulu. From bukan type sih. Apa ya? Name. Misalnya from, misalnya ini isi data. Kemudian di sini itu dia menggunakan metode ini menggunakan metode post. Nah, di mana sini adalah post. Nah, kemudian di sini itu kita tulis dia itu sabar. Kalau kita lihat di sini dia from actionnya ya, actionnya mengarah ke upload PHP dengan entity type multipart from data. Oke. Berarti di sini kita menuliskan actionnya. Sabar. Ini kita pisahkan. Nah, di sini kita gunakan actionnya itu mengarah ke upload file. Nah, upload.php. Nah, berarti dia akan mengarah ke file sebelah. Nah, di sini metode yang menggunakan post, kemudian entity type. Nah, kita tulis multi part from data. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita kembali, kita hanya ingin menuliskan misalnya nih value upload image.
file, name file upload, id file to upload. Oke, misalnya ini kita ganti saja select image to make. Sabar, untuk yang ini kita akan pakai yang mana ya? Tunggu. File is not. Oh, ini untuk pengaturan image-nya. Oke, misalnya untuk yang ini kita bagaimana caranya agar file uploadnya ini bisa dibaca. Nah, jadi di sini kita tulis dulu select image to upload. Nah, mana di sini itu kita pakai kode BR. Oke. Ya. Mana di sini kita tulis pertama itu input type file. Nah, di sini itu kita tulis input type-nya itu file, masih tipe-nya file. Nah, kemudian value-nya itu file upload. Sabar, file upload. Lin. Sabar. Nah, file upload. Nah, di sini kita lihat ID-nya itu menggunakan file upload juga ya. Di sini ID, kita enter, di sini file upload. Nah, ini itu sudah beres ya teman-teman. Kita bisa lihat kita copy ini. Kita lihat di sini itu dia kedua dia input type. Oke. Value upload image, name submit. Nah, berarti di sini kita taruh dia tipenya itu submit. Submit. Nah, ini si value-nya itu dia file image. Nah, kemudian di sininya itu name-nya submit ya. Kita ganti dia dengan tulisan name, bukan ID ya. Nah, di sini name, submit. Nah, itu loh. Berarti di sini kita lihat ini sudah beres untuk apa? Untuk tampilan formnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita panggil? Nah, kita buat satu file di mana ini adalah file yang akan kita pakai agar mengecek apakah image-nya itu sudah terupload atau belum. Nah, jadi di sini kita buat satu file di sini namanya upload.php. Nah, kemudian di sini kita tuliskan codingan. Kita buatkan domain daripada PHP-nya. Nah, oke, beres. Nah, di sini itu kita buat bagaimana? Kita cek dulu tampilannya. Berarti di sini, sabar, salah pijit. Di sini kita cek tampilannya. Nah, di sini kita tuliskan from. Nah, ini belum rapi teman-teman, jadi kita BR dulu. Misalnya nih di sini kita BR. Nah, habis itu kita lihat apakah sudah rapi. Nah, seperti ini. Select image to upload. Berarti di sini 2 BR-nya juga ya. Di sini 2 BR-nya. Kita perbaiki tampilannya. Nah, ketika kita cek lagi, nah, di mana di sini kita akan mengecek filenya. Jadi kita upload dulu satu file, misalnya file image, misalnya yang ini. Nah, nama name png, kemudian kita file image. Sabar. Ini di sini kita tulis filenya itu
file image, sahabat. File image. Nah, value-nya ini itu mempengaruhi daripada tampilannya ini ya. Nah, misalnya nih, kita pilih gambar lagi, kita pilih gambar yang ini, kemudian file image. Nah, dia ini sudah masuk ke upload file. Oke, berarti untuk tahapan ini itu sudah betul. Sekarang kita beralih ke upload file. Nah, di upload file ini kita menuliskan codingan yang ini, dimana pertama itu adalah target dir. Kita membuat satu variabel, variabel target, target itu sama dengan uploads, uploads. Nah, uploads gini ya. Nah, bisa kita lihat di sini, yaitu dia menggunakan ini, artinya dia ingin membuat satu folder baru. Nah, kemudian di sini target file, misalnya nih kita tulis saja dia di bawahnya sini itu adalah target F misalnya ya. Target F itu sama dengan target. Nah, kita bisa lihat di sini base name-nya itu file. Oke. Sini bisa kita lihat, kita kasih di sini titik base name. Nah, ini kita tulis. Nah, dimana itu ada string dan path, dan string softX. Nah, kita bisa cek di sini teman-teman. Berarti kita tulis file to upload name. Oh, berarti kita includekan dia dengan file to upload. Oke, file. Berarti di sini itu kita tulis dia file. Artinya kita ingin mengambil nilainya ya. File. Nah, di sini kita tulis itu harusnya kita tulis dia bukan ini ya. Kita tulis itu harusnya file upload. Nah, di sini kita tulis dia itu file upload. Nah, kemudian kita kasih spasi, kita tuliskan name ya. Oke. File upload. Nah, di sini kita pisahkan lagi, kita tulis di sini name. Oke. Nah, seperti ini sudah selesai satu tahap. Dimana di sini kita lakukan lagi, kita buat satu ini ya. Oke, kita buat satu variabel mana upload itu sama dengan 1. Berarti di sini kita buat satu variabel upload itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita buat kondisi. Oh bukan, kita tes dulu. Nah, di sini itu kita membuat lagi satu, di mana image file type, berarti image type ya, image type ini ya. Kita buat satu variabel, isinya itu adalah, berarti kita bagi dua dulu ya, biar tidak meribetkan kita. Kita bagi dua. Nah, berarti image type itu sama dengan stronger str follower ya, follower. Nah, dimana dalamnya itu ada page info. Nah, ini kita taruh lagi page info. Dalamnya itu ada dua ya, target. Itu kita pakai sahabat, target F ya, target F. Nah, kemudian kita koma, di sini kita tulis page info extension ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk tahapan ini. Nah, kemudian kita ingin mencek apakah image ini sesuai atau foto palsu, atau image palsu. Nah, di sini kita buat kondisi.
berarti kita spasi di sini. Nah, kita tulis if dalam kurung isets, ini artinya memeriksa ya, isets apakah dia sudah menekan tombol submit, post dalam kurung ini submit, apakah dia sudah menekan tombol itu. Nah, kalau misalnya sudah, maka cek, maka kita buat satu variabel cek. Nah, variabel cek itu sama dengan get image size ya, get image size. Nah, get image size, maka di sini kita tulis, nah, get image size, maka di sini itu kita tuliskan file, kita tuliskan dia ini sabar ya, kita tuliskan dia file. Nah, kemudian kita buat satu di sini. Nah, kita ketik apa? Kita tulis file upload ya. File upload sesuaikan dengan nama value yang ada di sebelah tadi. File upload. Nah, di sini kita tulis tmp file, tmp name. Artinya dia ditaruh di server sementara ya. Nah, kemudian kita cek lagi, kita lakukan if, kita buat lagi kondisi if variable check itu tidak sama dengan false. Artinya jika file ini tidak palsu, maka di sini akan tertulis echo. Nah, echo file is an image ya, is an image. Kemudian di sini kita kasih titik, is an image, di sini kita kasih titik. Nah, kemudian kita buat variable check untuk memeriksa ya. Nah, di sini kita tulis sabar, ini kenapa kita tulis mime ya, sabar. Kita tulis mime, misalnya nih, kita tulis mime, cek mime. Nah, titik, kemudian kita kasih ini, baru titik lagi. Nah, kemudian kita kasih variabel upload OK-nya itu, sama dengan 1. Nah, kalau misalnya salah, di sini itu kita tuliskan dia echo file is not an image. Oke. Nah, maka di sini upload OK-nya itu dia sama dengan 0, seperti itu. Nah, maka jika codingannya sudah seperti ini, harusnya sudah selesai. Nah, jadi di sini kita ulang lagi. Misalnya kita set ini masih image yang sama ya. Ketika kita jalankan, maka ini online 3, sabar, online 3, kesalahan di bagian ketiga. File upload di from PHP-nya itu tulisannya apa ya? File upload, ID file upload. Oke. File upload name. Nah, kalau kita di codingan ini ya teman-teman, itu seharusnya sudah betul ya. Dimana file to upload ini dia pakai file to upload name, target dir variabel ya, dimana base name nya ini. Oke. Berarti ini harusnya sudah betul sih, harusnya itu ini ya, nggak boleh harus kecil. Nah, files. Oke. Nah, kita kembali ke sini, kita ulang di sini. Nah, kemudian kita ke file image online 3 lagi. Oke, file upload. Nah,
dia tidak bisa membaca file upload ya. Sabar. File upload di sini saya tulis apa ya? File upload. Oh, sabar, ini sama cok. Ini file upload. Oke. Ini juga file upload. Input type file upload. Sabar, ini apa ya yang berbeda? Kita cek dulu di sini. File to upload, ID file to upload. Oke. Oh, dia bukan value ya, dia nama guys. Nah, di sini tuh harusnya nama. Nah, name. Oke. Kesalahannya di situ ya teman-teman. Nah, begitu kita running ulang. Oh, dia masih salah, sabar. File ketiga ya. Oke, file upload. Ini sudah betul, name. ID juga sudah betul. Ini kesalahannya di mana? Sabar, kita tes lagi, kita cek. Jadi itu memang kita harus rajin-rajin mencek ya. Name value, upload image value-nya. Nah, kita beralih ke bawah sini. Itu file to upload name ya, base name. Kita ke file upload. Nah, di file upload itu ada uploads. Tunggu, kita cek dulu. Iya, upload. File to upload di sini kita tulisnya itu ini sudah betul ya. Coba. Target file upload name. Oke, file upload. Ya, file upload sudah betul, coy. Ini itu kita ambil dari sini. Dari from sini. Apakah harus memang titik 2? Misalnya nih, kita ganti aja titik 2 ya. Mungkin dia tidak include titik 1 mungkin, misalnya. File upload. Nah, ini kita kasih titik 2 aja. Nah, apakah ini akan jalan? Oke, file upload. Proc upload .php. Select image to upload. Kita running. Pilih ulang file. Kita pilih ini. File image. File is an image. Nah, image.png. Nah, berarti di sini teman-teman itu sudah beres ya. Jadi tadi itu saya lupa run ulang ya. Nah, berarti kita sudah mengupload sekaligus menvalidasi bahwasanya apa yang kita upload itu sudah sesuai. Nah, mungkin teman-teman penjelasan saya cukup sampai di sini saja dulu. Dimana kita telah membahas dari PHP file handling sampai PHP file upload. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bakal membahas tentang JavaScript. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya selama saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.